masyarakat Gilimanuk menolak dengan keras LO yang keluar dari Kejaksaan hari yang beberapa minggu lalu, dan hari ini kami nyatakan itu. Salam bahagia buat pemirsa Jarak Pos Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi terbaru buat Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami agar kami senantiasa bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda. Sejumlah warga Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin 19 Juni 2023 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jembrana. Kedatangan perwakilan warga yang tergabung dalam AMPTAG guna mempertanyakan terkait legal opinion atau LO, hak pengelolaan lahan atau HPL yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jembrana, serta meminta salinan LO dan penjelasan mengenai isi dokumen tersebut. Pertemuan berlangsung tertutup antara perwakilan masyarakat dan pihak Kejari Jembrana. Sejumlah awak media tidak diperkenankan memasuki ruangan pertemuan. Untuk diketahui, warga Gilimanuk sejak bertahun-tahun telah memperjuangkan agar tanah Gilimanuk yang mereka tempati dapat menjadi hak milik. Sayangnya, hingga saat ini perjuangan mereka belum berhasil. Status tanah yang mereka tempati masih HGB. Usai pertemuan, Koordinator AMPTAG IGD Bangun Nusantara mengatakan kunjungan mereka ke Kejari Jembrana bertujuan untuk melakukan klarifikasi terkait LO yang digunakan oleh Bupati Jembrana. Baik teman-teman sekalian, bahwa hari ini kami masyarakat Gilimanuk datang kepada kantor kejaksaan ini untuk memohon klarifikasi sehubungan dengan LO yang sudah dibuat dan kemudian sudah dipakai seolah-olah oleh Bupati menyatakan di dalam konferensi persnya bahwa Gilimanuk sudah tidak mungkin ber-SHM. Nah, ini tadi setelah kami datang, kami menyampaikan beberapa hal, ternyata bahwa LO tersebut bukanlah produk hukum yang mengikat. Ya, itu adalah penjelasan yang kami peroleh dari Kasidatun, ya, dan Kasih Intel. Sehingga itu tidak bisa dipakai oleh Bupati yang menyatakan kepada publik bahwa Gilimanuk tidak bisa ber-SHM. Itu hanya pendapat hukum yang bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Dan tentu juga setelah kami pelajari tadi, ya, dan kami dengar penjelasan itu bahwa pasal yang digunakan atau pasal yang ditanyakan, ya, kepada kejaksaan oleh Bupati melalui Sekda, bahwa bukan pasal yang selama ini kami bahas. Jadi pasal yang digunakan adalah pasal 14 ayat 1 huruf E, yang memang kami tidak masuk ke ranah itu, yang menyatakan bahwa oh ini hak milik. Enggak. Yang justru yang kami lakukan selama ini adalah pasal 14 ayat 1 huruf B. Supaya apa? Supaya ini menjadi clear bahwa bunyinya adalah hak pengelolaan hapus karena dilepaskan secara sukarela oleh pemegang HPL. Jadi kami minta supaya Bapak Bupati ini jangan nyari pasal-pasal yang memang tidak memungkinkan. Banyak pasal yang tidak memungkinkan, ya. Nah, itulah kesimpulan yang kami terima tadi, bahwa kejaksaan ini memberikan advice, saran sesuai dengan pasal yang diminta oleh pihak kabupaten pemohon dalam hal ini. Sehingga jadi clear buat kami. Kalau pasal itu yang diminta, ya jelas bahasanya seperti itu. Tapi kami nggak minta itu. Kami minta supaya menggunakan pasal 14 ayat 1B. Supaya Bupati melepaskan secara sukarela hak pengelolaannya. Bukan hak miliknya, ya, bukan asetnya, tapi hak pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Dan kami nanti masyarakat Gilimanuk akan mohon kepada BPN untuk bisa
disertifikatkan. Begitu. Pasal-pasal itu tercantum di mana, Pak? Ya. Pasal-pasal itu tercantum di mana itu? Bagaimana? Pasal yang PP, undang-undang. Oh, itu pakainya Permen PP 18 tahun 2021. Artinya Pak, dengan keluarnya LO Pak bisa menerima. Oh, jelas kami menolak. Masyarakat ini menolak. Masyarakat Gilimanuk menolak dengan keras LO yang keluar dari Kejaksaan hari yang beberapa minggu lalu. Dan hari ini kami nyatakan itu. Sesuai dengan pasal. Iya, karena tidak sesuai. Jadi karena yang kami minta adalah apa? Supaya Bupati melepaskan secara sukarela. Nah, setelah dilepaskan nanti urusan kami lah masyarakat itu dengan pemerintah pusat, kan begitu. Pihaknya saat ini menunggu salinan LO dari Kejaksaan untuk membantu masyarakat mendapatkan SHM. Pihaknya akan menghadap ke DPR Jembrana karena hasil pansus DPR diabaikan oleh pihak Pemkab. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Jembrana Fajar Said menyatakan bahwa mereka menerima kunjungan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk atau AMPTAG yang datang ke kantor Kejari Jembrana untuk mendapatkan informasi terkait LO. Ya, teman-teman atau masyarakat AMTAG Gilimanuk ya, Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk tadi datang sekitar 12 orang ke kantor Kejaksaan Negeri Jembrana menanyakan terkait dengan legal opinion yang dibuat oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jembrana. Dan sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan LU tersebut berdasarkan permintaan dari Pemkab Kabupaten Jembrana. Apakah hak pengelolaan tanah Gilimanuk bisa menjadi hak milik? Dan kami sampaikan bahwa terkait dengan LU tersebut hanya bersifat pertimbangan yang bisa digunakan oleh Pemkab Kabupaten Jembrana di dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Karena LU bukan peraturan perundang-undangan dan bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetap maka dia tidak mengikat ya. Artinya itu bisa menjadi pertimbangan bagi Pemkab dalam mengambil keputusan atau kebijakan. LO tersebut sudah selesai, sudah melalui proses dan mekanisme ekspos serta meminta petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Bali. Dari redaksi Jarak Pos Bali TV, reporter Ira Wiratini bersama tim dan Direktur Produksi Dewo Darmade mengabarkan. Jarak Pos TV bersama membangun bangsa.